Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar teman-teman semuanya dalam sehat walafiat. Kali ini kita kembali ke diskusi Permira bersama rekan-rekan kita. Kali ini kita mencoba membahas atau berdiskusi tentang jalur sutra maritim dan bagaimana Indonesia harus bersikap. Ini menyangkut keamanan regional ASEAN. Regional ASEAN. Kali ini kita ada tiga partisipan. Yang pertama ini yang sudah kita ketahui adalah Mas Dirga Sirajudin, yang sedang di Moskow ya sekarang ya, Mas Dirga ya. Mas Dirga ini adalah Ketua Umum Permira Pusat periode 2014-2015. Kali ini diskusi kita akan dimoderatori oleh Mas Dana Riksa Buana. Mas Dana Riksa Buana ini adalah mahasiswa Magister S2 di Oral State University. Mas Dana Riksa Buana ini juga menjabat sebagai ketua perwakilan di Kota Oriol ya. Mas Dana ya. Benar. Mas Dana adalah alumni atau lulusan sarjana psikologi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kali ini pembicara kita ya seperti kita sudah ketahui ini yang ketiga ya Mas Ardi ya menjadi pembicara Iya ketiga alhamdulillah. Ya di diskusi. Seperti kita ketahui adalah Mas Ardi ini adalah lulus dengan predikat mahasiswa terbaik di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2009. Mas Ardi juga pernah menjadi asisten Dekan Al-Azhar Bapak Yahya Muhaimin atau yang kita kenal adalah mantan Mendikbud. Mas Ardi juga saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Saat ini Mas Ardi belajar di Northern Arctic Federal University. Itu terletak di Arkhangelsk kotanya ya, di utara Rusia Mas Ardi. Mengambil jurusan Regionalism, Arctic Focus, dan saat ini selain belajar di S2 atau magistratura, Mas Ardi juga saat ini mengajar juga sebagai asisten dosen untuk mata kuliah Asia dengan subjeknya Politikasia. Terima kasih. Mungkin saat ini kita diskusi ada sedikit sambutan atau kata pengantar dari Bapak Ketua Permira ya, sebagai sambutan untuk sebagai teman-teman ketahui juga kita akan dari Perhimpunan Mahasiswa Rusia akan menyelenggarakan simposium Amerika Eropa di bulan Mei. Mungkin ada sedikit sambutan atau pengantar dari Dirga Sirajudin. Silakan Dirga. Oh ya, terima kasih Bung Ridho Bustami. Selamat siang, selamat pagi ataupun selamat malam teman-teman sebangsa tanah air, baik yang berada di tanah air ataupun di seluruh penjuru dunia. Kali ini kita akan melaksanakan diskusi Permira yang kedua dalam rangka persiapan simposium PPI Amerika Eropa yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Mei Kota Moskow. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi oleh Saudara Muhammad Ardi dan Dana Riksa Buana khususnya terkait sudut pandang keamanan, di mana bagaimana Indonesia mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ASEAN Community. Kita akan melihatnya dari segi sudut pandang keamanan. Ini kami akan terdiri 3 jilid, di mana jilid pertamanya kemarin bulan lalu Februari dari sisi ekonomi, sekarang keamanan, dan akan berakhir di bulan April dengan tema politik. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya kembalikan ke moderator ataupun ke fasilitator diskusi kita kali ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pembukaan yang sangat baik oleh saudara fasilitator kita, Bung Rido Bustami, dan Ketua Permirak yang terhormat, yaitu Bung Dirga Sirajudin. Oke, untuk saat ini kita akan membahas mengenai, ya secara lebih luasnya, itulah masyarakat ASEAN yang akan dimulai pada tahun ini. Dan pada saat ini kita akan membahas secara lebih khususnya dalam bidang keamanan. Hal ini terkait juga dengan Permira Rusia yang akan menjadi tuan rumah simposium Amerika Eropa pada tahun ini juga. Untuk sebab itu, mari kita mulai dengan pembahasan oleh Bung Ardi. Dipersilakan, dan nanti jika ada ingin pertanyaan bisa melewati saya lewat Google Hangouts ataupun bisa di komentar YouTube. Terima kasih. Kepada Saudara Ardi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Riksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu bagi kita semua. Hari ini kita berbicara mengenai keamanan ASEAN. Berbicara mengenai keamanan ASEAN, kita harus agak sedikit mempersempit. Kenapa harus mempersempit? Karena luas patokannya. Dan apa yang akan dituju itu luas. Dan kami dari Divisi Security, Divisi untuk Simposium Ameru, kami mengambil suatu tema, yaitu temanya adalah keamanan ASEAN, jalur sutra maritim, dan bagaimana Indonesia harus bertindak. Ide ini sebenarnya kami dapatkan karena menurut kami ini merupakan hal yang sangat krusial untuk Indonesia saat ini. Kenapa bisa dikatakan krusial? Karena seperti kita tahu, ketika kita beralih ke kepresidenan, Presiden Jokowi menggebu-gebu untuk mendapatkan suatu hal yang namanya keamanan maritim atau pelaut dan sebagainya. Dan hal seperti itu ternyata sama pemikiran dengan apa yang dipikirkan oleh Cina. Cina juga ingin ketika dia beralih ke presiden menjadi Jun Siping yang sekarang, Jun Siping ingin menghidupkan kembali namanya jalur sutra maritim abad 21. Di sini menarik adalah bagaimana Indonesia harus bertindak dan bagaimana Indonesia yang notabene sebagai ketua, the leader of the Asian countries, harus mencermati apa itu jalur sutra maritim dan bagaimana nanti dampaknya. Mungkin itu awalnya. Ini sudah di slide kah, Bung Rido? Sudah slide atau belum ini? Slide sudah ditampilkan kah? Oh ya. Sudah. Nah, iya, slide-nya next mungkin. Iya, berbicara, aduh, sebentar, maaf, ada gangguan. Bentar. Sebentar. Halo Bung Ardi. Ya, terputus sama Bung Ardi. Bung Dana, gimana Bung Dana? Terputus juga dan Sepertinya terputus ya dari Bung Ardi. Baik, bisa kita tunggu. Halo, maaf sambungan terputus. Halo, kedengeran? Halo? Ya, maaf sekali karena gangguan internet. Iya, saya lanjutkan kembali ya. Baik, dipersilakan untuk Saudara Ardi lanjutkan kembali. Ya, oke. Bicara mengenai keamanan ASEAN saat ini, kita harus tahu adalah isu keamanan energi dalam hal ini bukan hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan mentah dan hasil olahan minyak dan gas bumi, melainkan berbicara mengenai bagaimana terjaminnya keamanan jalur pasokan minyak dari negara produsen ke negara konsumen. Kita melihat bahwa hari ini
mungkin headline mengenai keamanan energi dan keamanan maritim bukanlah menjadi isu utama dunia saat ini, tetapi berbicara mengenai Asia Pasifik atau tepatnya ASEAN yang di mana wilayahnya itu sebagian besar adalah laut, keamanan ini sangatlah yang menjadi headline utama. Isu keamanan energi ini sebenarnya bukan keamanan dari ASEAN itu sendiri, tetapi isu untuk mengamankan pasokan-pasokan minyak dari negara-negara pengimpor ke negara-negara dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Seperti hal kita tahu, pasokan minyak berasal dari Saudi, Timur Tengah, dan gimana caranya untuk bisa masuk ke negara-negara pemain. Negara-negara pemain sini adalah saya mengklasifikasi adalah India, lalu Jepang, lalu Korea Selatan, dan Cina. Berbagai hal ditunjukkan bagi para pemain bagaimana cara dia untuk mengamankan jalur pasokannya tersebut. Karena kita tahu bagaimana mungkin mereka produksi akan hidup jikalau dia tidak memiliki pasokan energinya untuk menghidupkan roda perindustriannya. Kan seperti itu. Next, Mas Rido. Ya, guna mendapatkan pasokannya, negara-negara akhirnya memilih untuk bermanuver. India bermanuver dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang juga bermanuver dengan Amerika Serikat. Mereka bermanuver di sini adalah mereka melakukan kegiatan di wilayah teritori mereka guna mengamankan jalur pasukan. Seperti kita tahu, di jalur dari Selat Hormuz menuju ke Asia itu banyak sekali yang dinamakan bajak laut dan sebagainya. Banyak sekali, saya ada datanya, nanti saya bisa tunjukkan. Tetapi kembali lagi, this is politics is politics gitu. Maksudnya di sini adalah ketika suatu negara melakukan suatu aksi, itu akan berdampak aksi juga serupa terhadap pesaingnya gitu. Di sini manuver Amerika Serikat ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Cina. Maksudnya Cina menunjukkan ketidaksukaannya terhadap manuver yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Cina merasa seperti terganggu. Cina merasa seperti geostrategisnya terasa dibayang-bayangi oleh kekuatan dari Amerika Serikat. Wujud dari ketidaksukaannya itu, lalu Jin Shipping membuat suatu rute tata niaga yang menghubungkan dari Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur, serta tata niaga dan jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur. Mungkin di next, Mas, itu. Mas Rido, di next slide-nya. Sebentar. Sudah? Next? Oke. Ya, dari hal ini, yang menariknya adalah begini, ketika jalur ini dibuat, sebenarnya jalur ini sudah bukanlah hal yang baru, jalur ini sudah hal yang sangat lama, bahkan sudah pernah menjadi prioritas utama bagi Perdana Menteri sebelumnya, di tahun 2005. Tetapi ini semakin tersuar kembali di era Perdana Menteri Cina yang baru ini. Di saat ini, menariknya adalah Indonesia ditunjuk sebagai rekan utama untuk bersama membangun jalur sutra ini dengan sebutan jalur Sabuk Sutra. Tetapi di sini menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik di sini? Karena kita tahu bahwasanya ketika negara Cina ingin memberikan kita dana lebih dari 40 miliar US dollar untuk membangun suatu rute seperti ini, kita harus tahu karena dalam ilmu politik tidak ada namanya makan siang gratis, toh. Sehingga kita harus benar-benar mencermati apa sebenarnya yang diinginkan oleh dari Cina ini. Kalau kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya sudah ada perjanjian-perjanjian, misalnya kapal dari Cina yang melewati India harus digayatkan oleh militer India, dan bagaimana militer Amerika ada di Singapura misalnya, ada di Filipina dan sebagainya. Lalu Cina tiba-tiba ingin masuk ke ranah ASEAN dengan menjadikan Indonesia sebagai partnernya. Telisik demi telisik itu harus kita perhatikan,
sebenar-benarnya. Next, Mas Rido. Mas Rido, next. Oke, oh enggak, sebelumnya, maaf, sebelumnya. Oke, berbicara mengenai Indonesia, Indonesia ini sangatlah menjadi objek geostrategis negara-negara di luar kawasan. Saya mengutip ini adalah pembicaraan dari SBY di tahun 2013. Bagaimana Indonesia bisa menjadi objek sasaran geostrategik? Seperti kita tahu, dalam hal kelautan ada yang namanya dengan choke point. Choke point itu adalah sesuatu yang bersinggungan yang sangat berat. Maaf, choke point itu adalah sebuah konsep umum yang mengacu pada lokasi kapasitas sirkulasi terbatas dan tidak mudah dilewati. Dalam arti lain, checkpoint bisa berupa selat atau pelayaran laut yang sempit yang pada akibat terpusat lalu lintas pelayaran atau kapal-kapal dari berbagai jalur perdagangan dunia yang biasanya berlokasi dekat dengan hub port atau paling tidak berada di lintasan pelayaran kapal-kapal dari dan ke suatu hub port. Seperti kita tahu, selat-selat kecilnya itu adalah 9 dari choke point dunia ada di 4 dari 9 choke point dunia ada di Indonesia, yaitu ada di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Makassar, dan Laut Cina Selatan. Merupakan 4 choke point yang dimiliki ASEAN dan bersinggungan dengan wilayah Indonesia. Itulah mengapa banyak negara-negara yang ingin mengamankan Indonesia sebagai tata geostrategisnya. Lanjut, Mas Rido. Ya, kalau kita melihat, ada 2 gambar di atas. Yang pertama itu adalah gambar jalur sutranya Cina. Yang kedua adalah gambar dari konsep tol lautnya Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini, sama. Apa yang diniatkan oleh Presiden Jokowi, apa yang digaung-gaungkan ketika dia ingin menjadi presiden dan sebagainya, ternyata sama di sini. Sama di sini bisa kita lihat, ini adalah perpaduan antara 2 konsep dan bisa dikawinkan. Jadi seperti itu. Sehingga banyak dari orang-orang kepemerintahan yang merasa optimis dengan hadirnya jalur sutra maritim seperti ini. Tetapi di satu sisi adalah kembali lagi, yaitu politik is politics. Mas Rido, tolong dimajukan slide-nya. Iya. Apakah ini akan memperkeruh ASEAN? Kita tahu ASEAN itu memiliki suatu dinamis yang tinggi dan juga memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi di antara masing-masing negaranya. Mereka seperti halnya mau berbaur dan pada dasarnya mereka tidak mau berbaur. Itu yang harus kita tahu dari konsep ASEAN. Ketika kita melihat dari konsep Laut Cina Selatan ini, Mas Rido boleh dipinggirkan, boleh dibelakangkan slide-nya sekali, satu yang tadi gambar. Ya, kita lihat Laut Cina Selatan langsung melewati dari Indonesia langsung ke atas, langsung ke Cina, tidak melewati dari Filipina. Ya kan? Kalau kita bisa melihat bahwa di sini Cina sudah seperti apa langsung mendiskreditkan Cina langsung mendiskreditkan Filipina dalam tata politiknya. Seperti kita tahu, Filipina adalah rekan utamanya Amerika di Asia Tenggara. Tetapi bukan berarti Filipina juga tidak bergabung dengan hal yang lainnya. Filipina juga bergabung. Tetapi Filipina memang menjadi suatu hal yang tidak disukai oleh Cina. Hal itu sudah sangat terlihat. Salah satu yang paling terlihatnya adalah ketika Bank Asia dibuka, tetapi tidak dicantumkannya Filipina di dalam ASEAN Infrastructure Investment Bank. Padahal di satu sisi seluruh negara Asia sudah dimasukkan, tetapi kenapa Filipina tidak dimasukkan? Ini nanti kaitannya terhadap Laut Cina Selatan dan sebagainya. Mas Rido bisa dimajukan? Iya.
Lalu apakah memperkeruh ASEAN? Kembali lagi kan? Mungkin dimajukan lagi, Mas. Ya, selain pandang mengenai ASEAN, ASEAN adalah suatu hal yang sangat unik. Bagaimana dia tidak bisa dikatakan unik? ASEAN itu tempat memiliki choke point dan sebagainya. ASEAN itu merupakan kawasan strategis, jalur pelayaran dan sebagainya. Tetapi di sini adalah kembali lagi seperti yang saya katakan, ASEAN memiliki tingkat heterogenitas yang sangatlah tinggi di masing-masing negaranya. Next, Mas Rido. Ya, seperti kita ketahui bersama, masalah bersama ASEAN adalah ASEAN itu sendiri. Itu yang harus kita ketahui. Ketika IPCS itu digabungkan, ASEAN Political Security itu dilancarkan, mereka seluruh menteri luar negeri dikumpulkan, lalu mereka berbincang-bincang, mereka menetapkan suatu kesimpulan, dan kesimpulan itu tidak lain adalah bagaimana mereka terhadap konektivitas mereka sendiri. Mereka memiliki masalahnya, dan masalah mereka itu tidak pernah bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ada yang namanya konsep ASEAN Way yang sangat bermasalah, yaitu konsep ASEAN Way itu adalah konsep di mana suatu negara tidak dapat berintervensi kepada negara lain. Jadi bisa dikatakan bahwa buat apa adanya ASEAN? Toh ASEAN tidak bisa menyelesaikan apapun. ASEAN itu bagaimana kalau orang bilang malah merupakan sekedar sebagai forum kongko-kongko diplomat dan talk shop yang pada akhirnya selalu berproses tapi tanpa progres gitu. Seperti lah, lihat di gambar di kanan, itu ada dua negara berantem, Indonesia hanya bilang stop, tapi tidak bisa melakukan apapun. Gitu kan? Untuk apa? Lalu berikutnya, Mas lanjutin, Mas. Iya. Tadi saya sudah menyinggung IPCS, ASEAN Political Security Community harus mempromosikan dan membangun politik dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental sebagaimana tertulis dalam Piagam ASEAN. Saya masukkan sedikit foto yang agak lucu. Is there something wrong? Bagaimana mungkin kita harus mempromosikan demokrasi yang baik, tata hukum yang baik, dan sebagainya, tetapi tidak ada satupun negara di Southeast Asia yang bisa dikatakan free dalam memberikan demokrasi. Indonesia yang paling baik itu pun juga masih ada cacatnya, ya kan? Lalu berbicara bagaimana mungkin kita seperti halnya ASEAN Interparliamentary Myanmar Caucus yang itu suatu wadah untuk membetulkan Burma, tetapi di satu sisi Singapura yang menginginkan sebagai negara yang ingin memberikan free kepada Burma, tetapi memenjarakan oposisinya, ataupun Malaysia yang dia mengatakan free, tetapi dia memenjarakan oposisinya, tidak pernah ada demokrasi. Lalu apa gunanya IPCS ini? Kan seperti itu. Lanjut, Mas Ridho. Iya, ketika ASEAN Way menjadi sebuah retorika. Pada dasarnya ASEAN Way ini hanyalah sebuah retorika, seperti tadi saya sudah katakan, sebagai forum kumpul-kumpul saja. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tidak mengerti satu sama lain, mereka tidak bisa melakukan satu sama lain. Mereka berpikir kekeluargaan, dan kekeluargaan inilah yang menjadi masalah utama. Dengan adanya forum ASEAN Way ini yang menyebabkan kenapa negara-negara ASEAN itu terpisah dan mereka mengambil jalur politik-politik yang lainnya, gitu. Jalur politik-politik lainnya. Misalnya seperti ini. ASEAN tidak bisa mengatakan apapun ketika ada latihan militer Israel di Singapura. Mereka melakukan latihan militer bersama. Kita tidak bisa melakukan apapun. Seharusnya kita tidak boleh dong membiarkan itu, tapi kita tidak bisa melakukan apapun. Lalu berikutnya adalah negara sekecil Singapura nantinya sebentar lagi akan ada namanya DOM. Itu senjata Israel yang seperti kubah itu akan ditaruh di ASEAN sebagai halnya deterrence untuk Singapura. Lalu
ya sekarang kita harus berpikir kalau memang negara itu semuanya seperti itu, bagaimana Indonesia harus bersikap? Apakah Indonesia harus tetap dalam belenggu dalam kerangka ASEAN? Pada sebenarnya teman-teman ASEAN itu sudah apa namanya, sudah seperti hal yang menanggalkan keASEANannya. Nah, salah seperti itu. Coba lanjut Mas Rido. Ya, seperti kita tahu, kita berbicara agak panjang mengenai ASEAN dulu, jadi kita tahu apa itu apa namanya, apa sih yang Indonesia hadapi. Ini pembelajaran militer negara-negara ASEAN dari tahun 98 tahun 2013. Bagaimana mungkin ketika suatu negara itu mengatakan aman regionalnya, tetapi mereka semua berkompetisi untuk minimal mereka mengangkat anggaran militernya. Kenapa? Pada dasarnya negara-negara ASEAN itu juga adalah takut satu sama lain. Mereka seperti halnya curiga satu sama lain. Curiga satu sama lain. Ketika Mas Rido, lanjut Mas Rido. Ketika misalnya kita mengacu kepada halnya Uni Eropa, kita mengacu pada Uni Eropa, lalu mereka ada suatu efek yang sangat tinggi adalah ketergantungan dari faktor ekonomi. ASEAN itu sendiri juga tidak memiliki faktor ekonomi apapun. Tidak adanya namanya ketergantungan dari faktor ekonomi apapun. Kalau mengatai dari Chin Maotang dari dia mengatakan bahwa bukanlah ketergantungan ekonomi yang mendeterminasi perdamaian stabilitas kawasan, ya gitu. Kalaupun ada ketergantungan ekonomi, itu adalah hanya Singapura dan Malaysia. Itu pun hanya sangat kecil. Jadi, apakah kita tetap mau bergantung kepada ASEAN ini? Kan seperti itu. Lanjut, Mas Rido. Ya, kita akan kembali lagi kepada as a state of affairs valued solely for its benefit to the nation. Kita harus kembali memetakan bahwa janganlah kita berpikir bahwa jalur sutra maritim itu nanti akan memperkeruh geopolitik ASEAN, jalur sutra maritim itu akan memperkeruh wilayah ASEAN, jalur sutra politik itu akan membuat ASEAN menjadi kawasan tidak stabil. Tidak, kita harus tetap harus memikirkan apa yang menjadi benefit bagi negara kita. Seperti kita tahu, apakah teman-teman tahu apa yang namanya Trans-Pacific Partnership? Itu adalah satu hal yang digagas oleh Amerika Serikat, hal yang sama, pada dasarnya adalah sama, mengamankan ASEAN itu sendiri, tetapi mereka sudah menjalin dengan Malaysia, Singapura, dan sebagainya, tanpa Indonesia. Lalu bagaimana cara kita untuk berdiri sendiri? Bagaimana cara kita untuk mengamankan diri kita sendiri? Karena pada dasarnya ketika ASEAN ini diberi, sudah ada namanya label liberalis dan kapitalis. Dalam label liberalis dan kapitalis ini hanyalah ada dua, yaitu adalah Anda menjadi winner atau Anda menjadi loser. Hanya seperti itu. Tanpa memikirkan apapun, Anda hanyalah itu. Nah, guna mendapatkan itu, bagaimana kita bisa menjadi seorang winner? Lanjut, Mas Rido. Ya, ini bulan Januari, Menteri Luar Negeri kita yang baru berkata bahwa dengan politik bebas aktif, diplomasi Indonesia akan menunjukkan karakter sebagai negara maritim dan akan menggunakan posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan hal seperti ini, sangat terlihat bahwa Indonesia sudah ingin maju ke depan, sangat terlihat bahwa Indonesia optimis untuk mendapati, untuk bekerja sama dengan jalur-jalurnya. Gitu. Tapi tetap dengan politik bebas aktif. Lanjut, Mas Rido. Ya, Indonesia harus optimis dan tegas. Sudahi konsep peragu TFZA, itu Thousand Friends, Zero Enemy. Pada dasarnya tidaklah kita berpikir menjadi seorang yang peragu, negara yang bimbang. Sudahi itu semua. Konsep Thousand Friends, Zero Enemy itu sudahlah usang. Kenapa sudah usang? Karena tidak akan ada namanya zero enemies ketika kita tidak mengakui Israel. Pada dasarnya, ketika kita ambil contoh Israel. Pada dasarnya ketika sudah dikatakan zero, itu artinya nol. Nol itu berarti memang kita harus berteman dengan siapapun. Kan seperti itu. Tapi ada baiknya ketika kita harus memetakan kembali siapa yang benar-benar menjadi teman kita. Kan begitu. Untuk itu, hari ini ada Cina.
Lanjut, Mas Rido. Itu salah. Lanjut ya, lanjut. Ya, ya. Dengan hal ini adalah saya ingin mengatakan di sini bahwa kita harus berpikir positif mengenai jalur ASEAN, jalur maritim ini. Kenapa? Yang pertama adalah ini bersinggungan langsung dengan konsepnya, dengan konsep tol laut. Yang berikutnya adalah tidak sama dengan TPP. TPP itu trans partnership, mereka hanya menggabungkan negara-negara yang sudah jadi, negara-negara yang bandara yang sudah jadi, pelabuhan sudah jadi dan sebagainya. Jalur sutra maritim tidak seperti itu. Jalur sutra maritim Cina mau untuk membayar Indonesia, untuk menginvestasikan Indonesia, untuk membuat suatu jalurnya. Untuk membuat suatu jalurnya, sehingga ini adalah suatu hal yang baik untuk Indonesia itu sendiri. Lalu, tapi yang harus diingatkan adalah, ingat bahwa kita tetaplah yang terbesar di Indonesia, tetaplah terbesar di ASEAN. Kita harus bisa meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan pernah meninggalkan ambisi bersama ASEAN. Harus dicatat itu. Yang saya kemukakan dari tadi itu hanyalah suatu ilustrasi bagaimana kita harus memikirkan diri sendiri, tetapi bukan berarti kita meninggalkan teman-teman ASEAN kita. Enggak. Yang harus kita pikirkan adalah jalur sutra maritim merupakan secara strategis adalah salah satu usaha pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan ASEAN, Asia Tengah, Eropa, bahkan sampai Afrika. Yang dimana itu semua untuk menjadikan instrumen kesejahteraan bersama. Kan seperti itu. Jadi tidak lagi kita berpikir apakah ini baik untuk ASEAN dan sebagainya, tidak usah. Apakah ini baik untuk political ASEAN, tidak usah. Kita berpikirlah untuk diri kita sendiri dahulu. Kita harus berpikirlah bahwa hari ini, negara ini, kita sudah banyak ketinggalannya. Di saat yang sama, mereka sudah menjalin dengan hubungan dengan banyak-banyak negara. Dan bagaimana kita? Kenapa kita tetap dikerangkengi oleh suatu institusi ASEAN? Toh, ASEAN itu hanyalah, bagi saya pribadi adalah bagaimana cara mengantarkan dari barang dan jasa ke tempat lain dan memperluas prosperity. Jadi, yang saya tekankan adalah seperti itu. Mungkin itu aja. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Saya agak membuat presentasinya agak sedikit kecil dan agak tidak buat jelimet karena hari Sabtu. Buat apa kita mikir pusing-pusing kan? Kita buat belajar santai saja. Mungkin begitu kali, Bung Dana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, terima kasih Saudara Ardi atas presentasi dan pembahasan yang begitu struktural dan begitu dinamis. Sangat begitu bagus lah, bisa dibilang, katakan seperti itu. Oke, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya sebentar, kita lihat dulu bagi yang mau bertanya. Coba bisa dimasukkan ke dalam chatnya bagi ada orang yang tanya. Ya, kepada Bung Rido bisa di copy di chat. Kita tunggu dulu. Oke, untuk kayak kita masih menunggu dari pertanyaan yang akan dimunculkan. Untuk ini saya akan menanyakan pada saudara, kepada ketua pembina kita yang juga bersinggungan dengan masalah keamanan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun pada saudara Ardi. Pada Bung Dirga dipersilakan. Ya, terima kasih Bung Ardi pembahasannya atas terkait keamanan di ASEAN, prospek keamanan. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, melihat perkembangan jalur sutra dan lain sebagainya, sejauh mana ketika kita berbicara isu-isu keamanan seperti terorisme, drugs, perdagangan narkotika, illegal logging ataupun perdagangan manusia, sejauh mana Indonesia mempersiapkan dirinya dalam artian mengcounter kemungkinan-kemungkinan terhadap isu-isu keamanan tersebut.
jika kita melihat perkembangan akan ada dua jika saya bisa mengatakan atas bawah akan terbuka open sky policy dan Indonesia melalui kebijakan kebijakan Bapak Jokowi itu sendiri itu yaitu membuka jalur laut Indonesia. Bagaimana menangkal ataupun sejauh mana lah persiapan terkait isu-isu keamanan tersebut. Ya, terima kasih pertanyaan Bung Dirga. Bagus. Jadi begini Bung Dirga, sebenarnya konsep maritim, konsep keamanan energi bukanlah suatu hal yang baru. Harus tekankan pertama seperti dulu. Konsep itu sudah ada di tahun 2000-an, di mana negara-negara ASEAN merasa tidak mampu. Seperti kita tahu tuh, setelah krisis kan, negara-negara ASEAN merasa tidak mampu untuk menghandle wilayahnya, terutama kawasan kemaritimannya. Mereka meminta bantuan langsung, terutama kepada negara-negara pemain sini adalah yang seperti saya sebutkan, Jepang, lalu Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Cina. Mereka meminta langsung pada negara-negara pemain, tolonglah bantu kami. Kenapa? Kalau Anda tidak bantu ya keamanan energi kalian mungkin bisa tidak sampai terhadap semestinya kan seperti itu. Sehingga mereka bersama-sama meminta untuk membangun bersama. Ketika hal itu terjadi, ada tahun 2003 yaitu kerjasama antara India dan Amerika Serikat, di mana kalau ada kapal dari Amerika Serikat harus diikuti oleh kapal dari India. Lalu berikutnya nyampe ke Selat Malaka harus diikuti oleh peraturan ketat dari Singapura dan sebagainya. Ada namanya guide bersama dan seperti itu. Ini merupakan hal yang harus dipahami bersama. Tetapi tanpa mengurangi konteks terorisme, human trafficking dan sebagainya, sebenarnya seperti ini. Di dalam setiap bisa dikatakan di dalam setiap suatu fenomena itu memang selalu ada namanya hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana kita menanggulanginya? Kita tahu kalau misalnya jalur sutra ini terbuat, efek dari deterrence kita semakin tinggi. Efek dari deterrence kita semakin tinggi, lalu kita juga ibaratnya punya backing. Punya backing sendiri adalah Cina untuk membackingnya. Tidak mungkin toh Cina memberikan dananya untuk membuat pelabuhan dan sebagainya tanpa melindunginya. Itu kan asetnya dia. Kan begitu. Sehingga kita punya hal baik di sini. Hal baik sini mereka akan tetap melindungi kita. Jadi seperti halnya itu. Isu terorisme benar itu baik. Maksudnya baik adalah salah satu headline utama. Tetapi headline utama di saat ini adalah bagaimana mengamankan jalur-jalur tersebut. Kan seperti itu, Mas Dirga. Sehingga inilah yang menjadi acuan utama, ini yang menjadi topik bahasan kita menarik. Kenapa saya mengatakan ini adalah satu hal acuan yang menarik? Karena banyak orang yang mensangsikan apakah Cina ini benar membuat Indonesia ini baik, ataukah Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari hal seperti ini. Saya ingin tekankan bahwa beroptimislah terhadap hal ini, karena ini adalah salah satu terbaik gitu untuk untuk membuat Indonesia yang tidak ketergantungan seperti hal gitu. Lebih baik kita memiliki satu teman yang baik ketimbang kita punya 1000-an teman tapi tidak tahu juntrungannya. Mungkin saya seperti itu, mungkin begitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih kepada Bung Ardi atas jawabannya. Baiklah, ini kita sepertinya langsung ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Bung Iskandar. Beliau menanyakan bahwa pertanyaan tentang khususnya untuk Selat Malaka. Yang seperti kita ketahui, dalam hal ini Selat Malaka adalah salah satu rute penting di jalur sutra maritim. Misalnya memang Cina ingin membangun seperti itu, berarti hal yang paling penting adalah Selat Malaka itu sendiri di jalur sutra maritim. Dan pertanyaan adalah bagaimana kedepannya mengenai Selat Malaka ini? Apakah akan menimbulkan konflik baru antara Indonesia dan Malaysia? Kepada Bung Ardi, dipersilahkan. Iya, terima kasih Dana atas pertanyaannya. Untuk Mas Iskandar, bagus pertanyaannya. Tetapi tadi saya sudah mengatakan bahwa ASEAN Way itu ngejelimet, ASEAN Way itu tidak ada hasilnya. Konflik ada. Siapa yang mengatakan konflik itu tidak ada? Ada. Tetapi bagaimana kita meminimalisirnya, kan seperti itu.
Mengenai konflik, memang ada, tetapi harus kita mengerti seperti ini. Kalau kita melihat dari rutenya, tapi kalau kita melihat rutenya memang Cina lebih mengedepankan Indonesia untuk mendapatkan rutenya, dan dia ingin membuat dua terminal baru itu, yang di Sambas dengan yang di Maluku, yang di Sumatera. Di dalam hal ini, di dalam ini kita harus tahu juga bahwa Malaysia sendiri pun tergantung, bisa katakan tergantung juga dengan Cina. Kalau kita melihat kemarin dari 24 negara yang sudah menandatangani AIIB, yaitu ASEAN Infrastructure Investment Bank, Malaysia juga tercantum di sana. Sehingga dengan logikanya adalah ketika mereka meng-in dengan Cina, ketika Cina memiliki tempat di situ, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kan misal seperti itu. Toh ketergantungan antara Cina dengan Malaysia itu banyak, karena berbicara ini bukan bicara lagi Indonesia dengan Malaysia. Ketika sudah jalur sutra maritim dan ada investment di sini, dan Cina mengatakan bahwa Anda kaki tangan saya, sehingga ini sudah menjadi ruang lingkup sudah menjadi tanggung jawab Cina juga untuk menjaga perdamaian bersama seperti itu. Karena ini kita sudah banyak ketinggalannya. Ini adalah bagaimana cara mengantarkan dari barang dan jasa ke tempat lain dan memperluas seperti itu. Ada kesalahan? Halo? Presentasinya agak sedikit kecil dan agak tidak buat jelimet karena hari Sabtu. Buat apa kita mikir pusing-pusing kan? Buat belajar santai saja. Mungkin begitu kali, Bung Dana. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, terima kasih pada Bung Ari atas jawaban dan pembahasannya. Selanjutnya. Halo. Ini ada yang ngadat tuh gimana? Ini kayaknya sedang ada masalah teknis ya. Sebentar. Sudah bisa semuanya mendengar suara saya? Bung Ardi. Halo Bung Ardi. Halo. Halo Bung Ardi. Sepertinya sekarang masalah teknis ya. Halo? Kedengeran? Halo? Halo, bisa mendengar Bung Ardi? Ya, kedengeran. Ya, kedengeran. Oke, untuk Bung Dirga bisa mendengar suara saya? Dan Bung Rido? Kedengaran. Oke, mari baiklah kita lanjutkan saja ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nolde itu lewat via chat Google nanyakan, itu bagaimana pemanfaatan sosial budaya lokal khusus Indonesia ya sebagai salah satu strategi pertahanan dan keamanan negara. Contoh kasusnya itu sebagai lepasnya Sipadan dan Ligitan. Itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Saya mengatakan sekali lagi adalah konsep ASEAN Way ini tidak dapat dibenarkan. Konsep ASEAN Way yang lebih ke arah kekeluargaan ini tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa? Kita lebih ke arah retorika ASEAN Way, kita ingin memajukan ASEAN Way, tetapi di saat yang sama kita habis. Saya masih percaya bahwa ini adalah suatu halnya self-help, yaitu bagaimana kita dapat bertahan dalam segala situasi apapun. Ketika ada orang yang menggugat dari wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di saat yang sama Indonesia tidak memiliki apapun, tidak memiliki backing apapun, dan Indonesia merasa ya sudahlah, yang penting kita kekeluargaan, monggo. Itu adalah hal yang sangat salah. Jadi harus tekannya seperti itu. Yang harus kita tahu adalah, jikalau kita tidak bisa menjadi yang terkuat, buatlah aliansi. Itu adalah hal yang paling baik di sini. Kenapa? Ketika aliansi itu ada, dan ketika faktor ekonomi itu ada, dan ada saling ketergantungan di antaranya, mereka akan saling menjaga. Ketika saling menjaga, ketika ada satu negara memiliki ketidaksukaannya, lalu akhirnya adalah negara itu yang menolongnya, jatuhlah seperti itulah. Karena kita di posisi ini, kita bukan posisi superior, misalnya kan seperti itu. Berbicara bagaimana sosial dan budaya, kita harus berpikir kembali bahwa bagaimana sosial budaya ASEAN itu ada. Kan seperti itu. Kita memang harus merasa kesatuan. Kita bangsa yang sama dan sebagainya. Tetapi harus diingat kembali adalah national interest kita tidak boleh hilang. Apakah sekarang kita menginginkan misalnya 5 negara ASEAN maju, apakah mereka bisa menolong 5 negara ASEAN yang benar-benar sangat rusak seperti dalam Myanmar, Laos, Burma dan sebagainya? Toh tidak bisa. Jadi kita harus berpikir agak ke diri sendiri dulu, terlebih ke diri sendiri dahulu sebelum kita berpikir mengenai
kekeluargaan itu. Karena kadang-kadang kekeluargaan itu musuhnya ada kekeluargaan itu sendiri gitu. Kan mungkin seperti itu. Mungkin itu kali Mas Dana, ada lagi pertanyaan? Uh, Oke, terima kasih kepada Bung Ardi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini masuk dari Bung Adi ya. Ini terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tahu sendiri. Bagaimana cara Indonesia menjaga keutuhannya, khususnya terkait pulau-pulau di luar seperti itu? Jadilah yang terkuat. Satu. Yang kedua adalah tegas dalam konsep siapa yang harus ditemankan, siapa yang harus tidak ditemankan. Dua. Yang berikut adalah negara harus hadir di tengah-tengah itu. Negara harus ada di negara-negara perbatasan. Ketiga, itu ketika konsep itu ada dan dijalankan, kita tidak akan pernah lagi berbicara mengenai kita akan keambil atau tidak keambil. Bagaimana mungkin kita berbicara untuk tidak keambil ketika negara kita lemah? Bagaimana ketika kita bicara untuk tidak keambil, tetapi kita memakai asas kekeluargaan yang dimana itu merugikan. Jadi pada dasarnya adalah ketegasan yang harus dimiliki dari setiap suatu negara. Ketika memang itu salah, ya disalahkan. Jangan kita berpikir, kekeluargaan. Hari ini kalau kita tahu banyak sekali masalah, bukan hanya pada Malaysia, mungkin headline kita adalah Malaysia, tetapi banyak sekali kita masalah seperti dari Filipina, dari Singapura, dan sebagainya. Tetapi masalah adalah ketika kita itu terlihat, dan ketika kita itu kuat, mereka tidak akan berani. Bagaimana untuk mendapatkan instrumen untuk menjadi kita kuat? Itulah yang harus kita bahas bersama di sini. Hari ini saya mempresentasikan terkuat dengan mengikuti jalur ASEAN, jalur maritim abad 21 itu. Mungkin begitu. Oh, terima kasih Bung Ardi. Ini ada pertanyaan selanjutnya sangat menarik dan itu berkaitan dengan yang telah Bung Ardi bahas. Ini benar-benar sangat menarik dan berkaitan sekali. Itu bagaimana sikap ini dari Saudara Umi. Bagaimana sikap ASEAN sendiri terhadap rencana Tiongkok dan Thailand terhadap rencana terusan KRA sepanjang 102 km yang membelah antara Thailand dan Cina. Nah, akankah ini, apakah jalur Suta Maritim Indonesia akan menjadi tidak populer dan akhirnya itu menjadi suatu hal yang seperti suatu mimpi belaka? Soalnya karena rupanya isinya ada saingan antara Cina dan Thailand. Oleh sebab itu, coba pada Saudara Adi, mohon pembahasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dana. Ini bagus, ini benar-benar bagus. Tapi kita harus mengerti konsep kita apa. Konsep kita adalah negara kepulauan. Sebenarnya konsep kita itu sebelum kita mengatakan mengkawinkan antara konsep maritim itu sendiri, kita harus tahu bahwa Presiden Jokowi hari ini ingin membuat suatu konsep namanya tol laut, yaitu di mana memfungsikan laut sebaik-baiknya, di mana membuat pelabuhan dan sebagainya, bagaimana membuat biaya dari Jakarta ke Papua itu murah dan orang dapat menjangkau, misalkan seperti itu. Begitu. Berbicara mengenai rencana Thailand terhadap Tiongkok, ini sangatlah baik. Tetapi kita harus tahu bahwa Cina sudah menjalurkan tangannya ke beberapa region yang dimana dapat menguntungkan dirinya dan dapat mempertahankan kestrategisannya, yaitu bagaimana dapat mempertahankan keamanan energi dan sebagainya. Tetapi kita harus mengerti kembali bahwa kita berpacu kepada negara kepulauan. Negara kepulauan apapun tanpa konsep kemaritiman itu sendiri, tanpa konsep jalur sutra itu sendiri, kita tetap harus mempertahankan konsep kemaritiman. Yang paling pertama adalah itu. Jadi kita memang bersaing, tetapi kita kalau ini bukanlah kita akan membuat hal yang useless atau tidak useless. Itu tidak berbicara seperti itu, tetapi berbicara bagaimana kita meningkatkan produksi kita sendiri. Ketika nanti memang harus dikawinkan dan dikawinkan itu sama, why not gitu. Toh jalur ini bukanlah Cina yang membuat, kita sendiri punya. Kita sendiri punya itu jalur tol laut begitu. Tanpa mengesampingkan itu sendiri, tol laut itu tetap harus terjalan. Jadi yang seperti itu. Mengenai berbicara Thailand dan sebagainya, di sini terlihat kan akhirnya bahwa negara-negara ASEAN itu mereka memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Tanpa memikirkan kita sendiri, mereka sudah membuat hal seperti ini, sudah membuat jalur 102 km. Itu kan agak gimana ya? Anda mengatakan Anda seia dengan ASEAN, tetapi satu sisi Anda melakukan hal yang seperti ini. Itu menurut saya itu meremukan dari kebersamaan ASEAN. Nah, cara menanggulangi seperti ini adalah gimana? Ya kontrain itu.
ya kita bikin itu juga gitu. Kita buat aliansi dengan hal yang seperti itu untuk menguntungkan Indonesia sendiri. Karena hanya dua konsep itu, Anda menjadi loser atau menjadi winner. Mungkin itu kali Mas Dana. Oh iya, bisa saya tambahkan. Ya, sebentar, Mas. Oke, kepada Bung Diga dipersilahkan jika ada tambahan. Terkait bagaimana terusan kera ide dari Thailand itu sendiri untuk setahu saya ya, mungkin mohon kritisi saja kalau salah terkait bagaimana Thailand akan membuat terusan kera dan membagi dua wilayahnya. Jadi pada dasarnya jika kita berbicara sejarah, terusan kera ini ataupun ide ini sebenarnya sudah lama hadir bahkan sebelum pendirian didirikannya ASEAN itu sendiri, di mana terusan kera ini untuk pada masa kerajaan belum berbentuk Thailand pada zaman kerajaan, namun hal ini ditentang jika dalam kondisi modern itu akan terjadi, maka satu yang bisa kita pastikan Malaysia, Brunei dan Singapura itu akan mati karena proses jalur keamanan laut itu sendiri akan beralih ke melalui terusan kera tersebut. Nah, terkait bagaimana Indonesia itu sendiri terhadap terusan kera, sebenarnya lagi jika kita ada dua opsi yang dimana kedua opsinya ini menguntungkan Indonesia, tapi dengan catatan yaitu pertama pemanfaatan Pulau Roti, di mana jika terbentuk terusan kera maka Pulau Batam itu tidak akan beroperasi ataupun sesibuk sekarang lagi, maka diperlukan Pulau Roti, pulau terbarat Indonesia itu untuk memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Tentunya situ peran pemerintah juga besar. Dan kedua, jika berbicara dari sisi keamanan, maka di sini kita bisa mungkin ini praduga saya saja dari sisi keamanan, maka Indonesia terkait isu-isu keamanan, terorisme, perdagangan narkoba, illegal logging ataupun perdagangan manusia juga akan diuntungkan dikarenakan jalur perdagangan laut tidak akan melalui jantung ataupun jantung kiri pertahanan jantung kiri bangsa Indonesia yang melalui Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Jika teman-teman melihat jalur, melainkan akan memotong langsung di Thailand, maka kembali lagi ke Pulau Roti itu sendiri sebagai benteng awal kita dalam terkait keamanan. Nah, di sini jika terusan kera tersebut terrealisasi, tapi menurut saya itu akan sangat minim kemungkinannya untuk terrealisasi, maka ancaman keamanan kita khususnya dari utara itu terkait isu-isu keamanan itu sendiri yaitu dari Thailand, dari Filipina. Sebagaimana mungkin jika teman-teman membaca cerita terkait dulu ada konflik di Poso ataupun konflik di Ambon, itu kan jalur perdagangan senjata ilegal itu melalui Filipina masuk ke Manado ataupun langsung melalui Ambon. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bung Diga atas tambahannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini ada lagi isu hangat-hangatnya ya kepada Bung Ardi. Bung Ardi? Iya, halo. Bung Ardi. Ya, masih connect ya? Ya, connect. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait isu-isu yang lagi panas akhir-akhir ini. Itu terkait Keutuhan NKRI. Bagaimana itu persiapan Indonesia dalam kasus Laut Cina Selatan, kasus khususnya terkait dengan Kepulauan Athena ini dari Saudara Ulza? Ya, terima kasih Bung Ulza. Bagi hemat saya, kembali lagi hemat saya, tidak perlulah Indonesia itu harus melakukan hal yang sangat besar untuk hal ini. Ini memang sangatlah headline di ASEAN, tetapi harus dilihat bahwa bukan masalah pure untuk Indonesia. Kalau kita melihat lingkungannya itu adalah Filipina, Vietnam, Malaysia dan Singapura, Brunei dan sebagainya. Memang menyinggungkan Indonesia, benar menyinggungkan Indonesia. Memang itu adalah hal yang salah. Tetapi kembali lagi di sini adalah
Kenapa Cina bisa berani seperti itu? Karena dia kuat. Kan seperti itu. Karena dia kuat, dia katanya dia memiliki data-data dahulu yang tahun 92 sudah di agreement bahwa itu ada wilayahnya. Di satu sisi itu tumpang tindih kepada negara. Memang seperti itu. Memang itulah adanya. Tetapi kalau bagi menurut saya pribadi, di sini adalah kesempatan kita sendiri untuk bagaimana cara kita untuk keluar dari jalur safe zone. Maksud di sini adalah lewatilah jalur apa namanya? Buatlah suatu hal yang dimana menguntungkan kita. Yang paling pertama menguntungkan kita dahulu. Jadi begitu. Jalur Cina mendapatkan seperti itu pada sana dia kalau kita lihat dari wilayah geostrateginya adalah bagaimana mengamankan tempat-tempat yang dimana sudah tidak di jalur orang-orang yang bersinergi, negara-negara yang bersinergi dengan Cina, kan misalnya seperti itu. Sehingga dia membuatlah klaim seperti itu untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungannya, untuk mempermudah bagaimana dia mendapatkan pasokan energinya. Nah, sehingga seperti ini adalah kembali lagi seperti yang saya katakan adalah kalau Anda tidak bisa kuat, buatlah aliansi. Aliansi seperti ini nanti akan akan mempermudah ASEAN itu sendiri, akan mempermudah Indonesia sendiri untuk mendapatkan jalur strategisnya. Tetapi kembali lagi bukan berarti kita meninggalkan ASEAN. Kita masih memiliki tempat-tempat misalnya wadah-wadah seperti IRF, itu wadah-wadah yang dipelopori di Cina, seperti Pacific Naval, itu wadah yang di Amerika Serikat. Kita masih bisa berbicara di situ. Kita masih bisa bernegosiasi di sana, gitu. Bolehlah kita bernegosiasi, tapi ingat, kita jangan terlambat kereta. Mungkin kayak gitu kali. Ada lagi Bung Dan ya? Ya, terima kasih Bung Ardi atas pembahasannya. Oke, untuk saat ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin saya sendiri mungkin yang akan menanyakan mungkin masalah keamanan nih, Bung Ardi. Jadi kita seperti ini, kita tahu sekarang kita lagi benar-benar ya sedang dalam masa-masa kritis dalam perekonomian, dalam segala hal lah kayak gitu. Dalam hal perekonomian ataupun segala keamanan, apalagi sekarang juga sedang kita tahu sendiri sekarang sedang hangat-hangatnya di Indonesia ini melalui Presiden Jokowi kan sekarang sedang banyak demo-demo di ini. Itu bagaimana pandangan menurut Bung Ardi jika dihubungkan dengan kawasan ASEAN ini sendiri seperti itu, Bung Ardi? Kepada pemimpinan Jokowi sekarang ini. Jadi maksudnya suhu politik Indonesia memanas dan bagaimana bagaimana Indonesia harus menanggapi, begitu kali ya? Iya, seperti itu. Iya, Mas. Jadi gini, Mas Bung Dana, kalau saya melihat adalah pada saat kita berbicara sini bukan berbicara mengenai suhu politik Indonesia. Yang harus dilihat itu dulu, kacamata kita sini adalah berbicara mengenai regional dan bagaimana memenangkannya. Yang pertama satu seperti itu dulu ya. Jadi kita di sini konsep kita tidak berbicara dulu mengenai apa itu yang salah dari Indonesia dan sebagainya. Kalau saya mengacu kepada regional itu sendiri, tanpa mengurangi hal yang sedang panas di Indonesia, seperti kasus BBM dan sebagainya, kasus KPK Polri dan sebagainya, saya tidak melihat itu dulu. Saya melihat adalah bagaimana cara kita menang di regional. Kita memang Indonesia itu negara yang demokrasi terbesar di dunia, diakui oleh dunia negara paling hebat dalam hal berdemokrasi. Tapi dalam hal untuk di luar demokrasi kita tidak ada apa-apanya. Negara kita lemah dalam hal persenjataan, negara kita apapun negara kita memang bisa dikatakan banyaklah minusnya. Tetapi di sini bukan berarti kita harus bersikap pesimis dengan hal itu. Pesimis dengan hal itu adalah banyak kok negara-negara yang akhirnya harus beraliansi dan akhirnya disegani dengan cara melakukan kerjasama dari negara ke negara. Sehingga kalau saya melihat gini, panasnya konsep yang ada di Indonesia hari ini, tetapi dengan kestrukturan Indonesia yang saat ini kuat, kita mengatakan bahwa Anda tidak boleh namanya ngambil ikan di tempat kami, ditembak dan sebagainya. Walaupun itu masih tanya-tanya karena yang ditembak kecil-kecil, tapi minimal kita sudah memberikan kepastian bahwa hey, kita ini kuat loh, kayak gitu. Nah, cara untuk hal itu, bagaimananya? Halo, kenapa Bung Dirga? Lanjut. Oke. Kembali lagi adalah kita
gedung ASEAN itu ada di Jakarta. Ada orang mengatakan, ya biar gedung ASEAN itu Jakarta kita sebagai sentral. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa gedung ASEAN di Jakarta adalah Indonesia itu seperti halnya burung dalam sangkar, dan tidak bisa kemana-mana. Kita masih dibuaikan oleh hal-hal seperti itu. Padahal di saat yang sama orang negara-negara sudah tidak memikirkan lagi. Mereka memikirkan konsep kebersamaan, tapi mereka memikirkan konsep kesendiriannya. Misalnya kita ambil contoh. Apakah benar bersama itu benar? Benar, tetapi kita ambil contoh misalnya Uni Eropa. Bagaimana Italia dan juga Yunani yang tidak boleh ngambil minyak dari Iran, tetapi mereka tuh akhirnya mengambil minyak 70% mengambil minyaknya dari Iran. Kenapa? Karena Iran lebih menguntungkan, dia bisa bayar nyicil dan sebagainya. Intinya di sini apa? Untuk regionalisme sekelas Uni Eropa sekalipun yang sudah seperti halnya negara, bukan tidak memakai konsep ASEAN Way lagi, sudah memakai strict langsung ke negara, tetap saja mereka tetap memikirkan dirinya sendiri, gitu. Untuk itu Indonesia hari ini, pikirlah dirimu sendiri, gitulah. Kita bikin macam-macam community untuk Free Burma, Laos, Myanmar, untuk menengahi Thailand dan sebagainya. Apa hasilnya? Didengar? Tidak? Ya kan? Daripada kita berlarut-larut untuk hal itu, lanjutkanlah untuk ekonomi kita dulu sendiri. Jadi begitulah. Lanjutkan dengan ekonomi, sini sudah ada depan mata jalur maritim ini. Mungkin nanti ada juga penggabungan dari Rusia dan sebagainya. Ada ingin masuk ke Indonesia, tapi nanti akan saya bahas bukan saat ini. Ambillah potensi itu, begitu. Ambillah. Sekarang lihat negara-negara Malaysia sudah menjalin hubungan dengan negara-negara dunia, Amerika dengan TPP dan sebagainya. Singapura menjalin hubungan dengan negara kecil. Singapura dapat teknologi DOM dari Israel dan sebagainya. Dapat teknologi dari Amerika Serikat dan sebagainya. Indonesia mau bagaimana? Masih mau dengan kata hal kebersamaan. Menurut saya itu sebagai sesuatu yang imajiner dan tidak tahu akankah bisa diwujudkan atau tidak. Mungkin begitu kali Bang Dana. Ya, terima kasih suguhan yang menarik kepada Bung Ardi. Dan ini saya jadi ada pertanyaan yang sangat sinkron dengan masalah keamanan itu sendiri ya. Keamanan itu pasti terkait dengan masalah militer di suatu negara seperti itu. Dan ini ada pertanyaan dari Saudara Agus. Itu bagaimana kapasitas dan kualitas serta kuantitas militer Indonesia khususnya menghadapi ASEAN Community itu sendiri. Ya, dipersilakan pada Bung Ardi. Ya, maaf Mas, diulangi itunya pertanyaannya. Oh, oke, saya ulangi ya. Bagaimana sih kapasitas, kualitas dan kuantitas militer Indonesia khususnya dalam menghadapi ASEAN Community itu sendiri? Kayak gitu, karena keamanan pasti akan erat kaitan dengan suatu kemiliteran. Terima kasih, Bung Ardi. Silakan. Ya, terima kasih sekali, Mas. Mungkin tadi yang dari yang sudah saya masukkan itu bagaimana pembelajaran militer Indonesia, ada kan? Bisa dilihat itunya? Bisa mungkin Bung Rido bisa tolong? Bung Rido? Halo Bung Rido? Bung Rido? Bung Rido bisa tolong dimasukkan slide saya yang bagaimana negara-negara ASEAN membeli senjata? Bung Rido? Mungkin untuk dipercepat mungkin bisa digambarkan saja, Bung Ardi. Langsung saja mungkin misalnya slide-nya menunggu lama. Oh, okay. Sekalian jalan saja menurut saya seperti itu. Begini, Indonesia telah terjadi peningkatan konstan pembelajaran militer, ya kan? Seperti kita tahu, kita mendapatkan 10 buah Sukhoi yang bertahap sampai tahun 2010. Lalu kita juga beli tank Leopard 2A6, itu 15 unit tahun 2012. Lalu akan datang 100 unit pada tanggal Oktober tahun 2014 yang sudah datang. Lalu kita juga memiliki kapal Super Yakunout buatan Rusia, yaitu pada April 2011. Dengan Cina kita juga membuat kolaborasi, yaitu kapal misil anti kapal C705 dan C802. Dengan Korea Selatan, Indonesia juga memesan 3 buah kapal selam, yaitu tipe 209 per 1400. Lalu kita juga memiliki kerjasama, yaitu membuat pesawat tempur KFX yang katanya lebih hebat daripada F-16.
harus dilihatkan lagi adalah apakah kita secara kuantitas dan kualitas bagus, mumpuni? Ya, saya katakan memumpuni. Tapi harus kita lihat bahwa konsep Indonesia terlepas dari era kepemerintahan Bapak SBY, dengan prinsip zero enemies, thousand friends, kita seperti halnya tidak ingin melihatkan hal-hal seperti itu. Pada dasarnya kita meningkatkan kualitas pembelajaran militer kita, tetapi di satu sisi kita seperti halnya tidak berani untuk memberikan kegagahan kita terhadap negara-negara tersebut. Begitu. Kalau kita memang benar mau ASEAN Community, seharusnya saya katakan sekali lagi, seharusnya tidak lagi berpikirkan mengenai militer dan sebagainya, karena kita sudah akan menjadi suatu integritas yang tinggi, misalnya seperti itu. Tetapi harus kita lihat kembali lagi bahwa pada dasarnya masalah ASEAN itu adalah masalahnya orang-orang negara-negara tetangga ASEAN itu sendiri, kan seperti itu. Ketika itu dijalankan, jadilah yang kuat, sehingga negara itu menyegani hal-hal seperti itu. Lupakanlah konsep-konsep yang seperti halnya retorika ASEAN Charter dan sebagainya. Lupakanlah konsep-konsep seperti itu. Yang kita tahu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kita. Kuantitas kita sudah punya, kualitas kita lagi sudah ditingkatkan. Ya sudah, berjalanlah dengan itu. Tidak usahlah berpikir bahwa kita akan bersama-bersama. Tidak ada kata kebersamaan. Menurut saya dalam politik internasional tidak ada. Yang ada adalah bagaimana Anda menang. Kan begitu. Kualitas kita sedang lagi diarahkan. Kalau teman-teman tahu kemarin tentang KRI Usman Harun yang memiliki masalah di Singapura, lalu Duta Besar Rusia mengatakan bahwa Singapura tidak mengerti apa-apa mengenai Indonesia, katanya. Singapura secara total akan kalah terhadap Indonesia. Jadi intinya dan Rusia akan selalu ada di belakang dari masyarakat Indonesia. Mereka seperti itu. Betapa inginnya Rusia ingin mendekatkan diri kepada kita sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi di sini adalah kembali lagi, ketika Anda tidak bisa untuk kuat, melakukanlah aliansi. Mungkin begitu kali, Mas. Lanjutkan. Ada tanya lagi? Oke. Ini ada terima kasih kepada Bung Ardi. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Sepertinya kita tahu ya, Jokowi itu dari waktu dulu dia mencapreskan diri, beliau mencapreskan diri menjadi presiden dulu, itu beliau gembar-gembor tentang konsep tol laut. Di sini saya tidak ada namanya, siapa yang memberikan pertanyaan. Pokoknya ada seorang yang mengatakan bahwa itu rupanya konsep yang dikatakan ataupun diaplikasikan oleh Jokowi itu tidak realistis. Dan bagaimana menurut Bung Ardi, apakah ada plan B mengenai menanggapi hal tersebut? Oke, dipersilakan kepada Bung Ardi. Iya, memang sangat tidak realistis. Pembuatan dua pelabuhan, itu Pelabuhan Kuala Tanjung di Selat Malaka, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, yang dicanangkan sebagai pintu masuk Asia Timur, sebagai pintu masuknya perdagangan dunia, yang dicanangkan seperti itu, memang sangatlah besar. Dana yang diminta ada sekitar 5 sampai 6 miliar US dollar. Ya kan? Tetapi kalau memang kita tidak bisa sendiri, ya lakukanlah bersama. Kenapa saya seperti halnya optimis dengan hal ini? Karena ketika kita ada dua konsep di sini, adalah TPP dan jalur sutra maritim. TPP adalah konsep dari Amerika Serikat. Pada dasarnya agak sama kalau dilihat ditelisik lebih lanjut. Tetapi TPP lebih menekankan kepada negara-negara atau pada pelabuhan-pelabuhan yang sudah jadi dan sudah tinggal siap. Di sini tidak. Cina mau mengulurkan tangannya, memberikan dana sumbangannya untuk membuat Indonesia, untuk membuat pelabuhan Indonesia. Dengan kita menandatangani ASEAN Infrastructure Investment Bank, memang sudah ada dana yang dipersiapkan untuk membuat hal ini dari pemerintah Cina sekitar 40 miliar US dollar. Memang ini agak susah, tetapi kalau kita melihat rujuk dari hal-hal yang headline Indonesia saat ini, seperti orang-orang ring satunya Presiden Jokowi sangat percaya bahwa konsep tol laut
dan penggabungan dengan jalur sutra dapat terwujud. Tapi itu kembali lagi, kesiapan, ketegasan, bagaimana cara kita melihat situasi seperti ini. Mungkin begitu kali Bung Dana. Oke, terima kasih kepada Bung Ardi atas pembahasannya. Mungkin saat ini ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bung Dirga atau kepada Bung Ardi? Mungkin tidak ada, mungkin ya. Mungkin waktunya juga sekarang sudah cukup, dan juga pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah diajukan semuanya kepada Bung Ardi. Oke. Untuk saat ini mungkin untuk kata-kata terakhir untuk Bung Ardi, yang anggap aja kesimpulan kecil lah dari Bung Ardi untuk pembahasan kita kali ini itu seperti apa? Yeah. Mungkin sekaligus sebagai penutup ya, seperti itu. Ya, yang kata-kata terakhir lah serombongan bicaranya. Ya, kesimpulan kali ya, lebih tepatnya mungkin itu. Itu bahasa konotasinya. Silakan pada Bung Ardi. Kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, hari ini kita memiliki nakoda baru. Nakoda kita baru adalah Bapak Presiden Jokowi. Dengan apapun kekurangannya, tetaplah kita sudah memilih dia. Jadikanlah ini hal sesuatu yang bisa menjadi pemicu kita untuk berbuat Indonesia lebih baik. Memang pada dasarnya memiliki banyak kelemahan, banyak sebagainya, tapi balik lagi, ketika demokrasi itu nanti misalnya akan bisa dikatakan runyam dari diri kita, berpikirlah bahwa itu akan membuat biaya yang lebih mahal. Hari ini kita diberikan suatu jalan, yaitu jalan bagaimana Indonesia menjadi yang lebih baik dengan merealisasikan konsep tol laut. Dengan segala kekurangan Indonesia yang dimiliki, sepertinya kita dianggap untuk optimis hal ini. Maka beroptimislah. Saya memberikan suatu penalaran, suatu presentasi seperti ini, hanyalah suatu penalaran bagaimana cara kita untuk melihat negara. Melihat negara adalah bukan melihat kita sebagai kebersamaan, dan bagaimana saya ingin mengatakan bahwa kita bersama tapi pikirlah diri sendiri. Kita boleh bersama tapi ingat loh, gua yang harus menang. Pada saat kita harus berpikirlah seperti itu. Berpikirlah seperti hal-hal negara maju, misalnya di Asia Tenggara, Singapura dan sebagainya. Mereka berpikir seperti itu. Yaitu boleh kita bersama tapi ingat saya yang harus menang. Kan seperti itu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Di sini kita melihat bahwa kerancuan dari ASEAN Way, lalu nanti berikutnya adalah mereka yang sudah melakukan jalin hubungan dengan negara-negara lain dengan mengatasnamakan ASEAN Way tanpa boleh mengintervensi. Kenapa Indonesia seperti halnya dikerangkeng dalam hal ini? Kenapa kita tidak boleh juga melakukan hal sama? Hari ini kita ditempatkan melalui jalur sutra maritim. Jalur sutra maritim adalah suatu hal yang penggabungan yang dimana melibatkan suatu koneksi yang sangat baik untuk Indonesia dan Cina. Apa kita dirugikan? Kita lihat dahulu. Kita bisa telusuri kembali hal ini. Apakah dirugikan atau enggak. Tetapi konsep ini sama dengan apa yang Indonesia inginkan. Pertama seperti itu. Yang berikutnya adalah Indonesia haruslah kuat dan sigap mengenai ASEAN Security ini. ASEAN Security ini adalah sesuatu hal yang dimana bisa menjadikan landasan, tetapi bukan berarti kita hanya menjadikan suatu hal imajiner semata. Imajiner semata di sini adalah kita ditempatkan sebagai hal yang, hey, patuhi demokrasi dan sebagainya, toh mereka semua tidak mematuhinya. Buat apa kita berlarut di hal-hal seperti itu? Yang paling terbaik adalah hari ini adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas kita, bagaimana meningkatkan kestrukturan kita yang lebih baik, yang lebih disegani oleh negara lain, dan menjadikan Indonesia yang tegak dan mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Bu, ya, terima kasih kepada Bung Ardi. Sungguh luar biasa. Ya, diskusi kita hari ini sangat menarik ya. Saya berharap sebagai moderator kali ini, ya mudah-mudahan semua yang menyaksikan, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung nantinya bisa dilihat di YouTube, itu bisa menambah pengetahuan sehingga kita sama-sama bisa menjaga dan bisa-bisa sebagai generasi muda bangsa Indonesia bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, dan diskusi ilmiah ini saya tutup dan akan saya kembalikan kepada Bung Ridho Bustami. Kepada Bung Ridho Bustami sebagai fasilitator Permira, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya maaf, dari tadi saya ngomong di mute berarti. Ya terima kasih kepada Bung Dana, Bung Ardi, dan Bung Dirga atas partisipasinya yang diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bertanya, dan bagi teman-teman yang belum sempat bertanya masih bisa untuk bertanya via Facebook, via Twitter. Silakan mention akun Twitter, kami akan siap untuk membalas dan berdiskusi lebih lanjut tentang materi ini. Sebagai tambahan, kita masih ada diskusi di bulan April akan difasilitasi oleh Permira juga, dan akan dimoderatori oleh Saudara Opando, Nabi Pulu, dan Renato, bagaimana tentang konsep Asian Community ini dari sudut pandang politik. Jadi kita akan ditunggu untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.